Baik, selamat datang teman-teman. Kali ini saya akan mencoba hal baru, memulai hal baru, belajar hal baru, dan mengambil resiko lain yang baru. Setidaknya resiko tersebut atau hal baru tersebut menjadi hal baru bagi saya pribadi. Berangkat dari kebutuhan setiap manusia akan hal yang dinamakan belajar. Setiap waktu untuk selalu belajar sepanjang hayatnya, maka ya saya akan terus belajar. Kemudian perlu diketahui, beberapa waktu yang lalu sempat terbesit dalam pikiran saya ya semacam komunikasi personal. Dia katakan, kenapa antum gak tingkatin belajar antum? Sekalian di waktu yang sama antum buat video terkait belajar antum. Yang mana pertanyaan tersebut kemudian berubah menjadi satu diskursus di pikiran saya seiring berjalannya waktu. Dihantamlah dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai pernyataan diri sendiri. Kenapa harus buat video? Apa nggak ada hal lain yang bisa untuk difokuskan? Kenapa nggak fokus kerja saja? Kenapa nggak belajar hal lain saja? Kenapa harus video? Itu sulit, menghabiskan waktu. Bagaimana nantinya jika tidak manfaat? Toh itu tidak terlalu banyak manfaatnya pada diri sendiri. Atau mungkin bagaimana jika kemudian hari tidak menjadi manfaat, malah menjadi useless atau menjadi hal yang tidak manfaat bagi diri Anda sendiri atau bagi orang lain. Hingga pertanyaan-pertanyaan tersebut, gejolak pikiran tersebut sampai tiba di satu narasi yang mengatakan bagaimana jika apa yang akan saya lakukan nanti menjadi sesuatu yang manfaat, luas, atau setidaknya bermanfaat bagi saya sendiri. Jadi ya demikian teman-teman. Selamat datang dan selamat menikmati. Whispered secrets to the trees, melodies float on the breeze, echoes of the earth's heartbeat. Nature's rhythm, mild and sweet. Baik teman-teman, selamat datang di perjalanan baru saya. Sebelum saya mulai perjalanan ini, izinkan saya menyampaikan semacam disclaimer bahwa ini adalah video pertama saya. Saya adalah orang yang masih belajar. Saya masih belajar dalam menyampaikan gagasan yang baik dan benar. Saya masih belajar menata kalimat untuk diucapkan dengan baik dan benar. Saya masih belajar memilih diksi untuk diucapkan sebagai opini dengan baik dan benar. Dan karena itu, jikalau nanti teman-teman menemukan satu kesalahan, dua kesalahan, atau banyak kesalahan atau kekurangan, ya itulah saya dalam proses. Terlepas dari semua itu, saya percaya semua hal di dunia ini tidak terlahir dalam keadaan sempurna. Melainkan ia tumbuh, ia dikritik, ia diperbarui, ia dikoreksi, ia diperbaiki, dan ia dievaluasi setiap saatnya. Maka saya sampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini, ya dalam video ini tidak ada apa-apa, tidak ada ilmu, tidak ada hal yang berbobot atau hal yang bisa diambil kesimpulan, tidak ada. Kecuali ini ya hanyalah sebagai perjalanan seseorang yang sedang memperbaiki diri, yang sedang berusaha untuk menjadi versi terbaiknya dari yang sebelumnya. Kalaupun nanti teman-teman memang menemukan kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya tidak menutup pintu, saya membuka pintu selebar-lebarnya untuk dikoreksi, untuk dikritik, untuk dievaluasi, dan untuk diperbaiki. Ataupun ketika dibutuhkan untuk diskusi, kita sharing dan diskusi bersama-sama ya. Itu semua tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita semua. Sebab saya tahu dan kita tahu bahwa ya orang hidup di dunia ini ya hakikatnya ya sedang belajar dan terus belajar. Kemudian saya hadir di sini bukan sebagai orang yang benar, apalagi orang yang paling benar. Jadi sebelumnya saya pernah merenung, saya pernah memikirkan banyak hal. Salah satunya
mengapa dunia begitu cepat bergerak, mengapa dunia begitu cepat berubah. Yang dulunya orang untuk mengetahui satu hal perlu banyak waktu, perlu waktu yang panjang untuk mengetahui hal tersebut. Kita semua tahu bahwa banyak informasi yang semua sekarang bisa diakses dengan mudah. Ternyata setelah saya pahami dan setelah saya lakukan semacam kontemplasi diri, ya kita tidak bisa mengkritik dan mengatur dunia ini seenaknya kita sendiri. Hal-hal yang dulunya kita anggap biasa, di zaman sekarang ya menjadi hal yang tidak biasa. Dan sebaliknya, hal yang kita anggap tidak biasa pada zaman sebelumnya, ya sekarang menjadi hal yang sangat lumrah dan biasa. Terlebih dari itu, saya sempat membayangkan di mana di zaman saat ini kebenaran menjadi semakin tipis, menjadi semakin abstrak. Terlepas dari semua orang bisa mengatakan kebenaran versi mereka masing-masing, semua orang bisa mengklaim dirinya benar. Karena ya orang semua memiliki akses, orang semua memiliki media, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa menyampaikan gagasannya dengan baik dan benar versi mereka sendiri-sendiri, dan itu semua kita tahu melalui YouTube, melalui sosial media yang lain, atau melalui Instagram, atau melalui video-video pendek yang sering beredar di beranda kita masing-masing. Jadi seakan-akan sementara ini dalam pikiran saya yang benar seakan-akan terlihat bisa salah, yang salah seakan-akan bisa menjadi benar, dan ya semuanya kita akhirnya tidak tahu dan kebingungan. Lantas kemudian saya sempat berpikir bagaimana saya akan mengambil sikap, bagaimana saya akan menjadi orang yang hidup di zaman yang seperti ini, ya zaman yang bisa dikatakan mess up, untuk tidak mengatakan zaman yang sudah hancur lebur dan carut marut kacau balau. Saya mengambil kesimpulan dari beberapa pengalaman pribadi dan diskusi dan sharing dengan teman-teman dan beberapa orang di kehidupan saya. Ya, semacam paradoks, ketika orang tidak membuka mata dan tidak mau melihat pergerakan zaman dan segala dinamika yang terjadi di dalamnya, ya orang akan tertinggal. Sebaliknya, ketika orang terlalu mengikuti zaman dan terlalu hanyut dengan pergerakan dinamika kehidupan yang semacam ini, ya orang akan kehilangan prinsip dan jati diri. Maka sementara ini saya akan mengambil sikap dan kesimpulan bagi saya pribadi untuk berdansa dan menari di tengah hiruk pikuk dan carut marut dinamika kehidupan seperti ini, untuk tidak mengatakan bertahan, sebab bertahan pun kita kebingungan. Jadi saya akan berdansa dan menari dan hadir di tengah-tengah hiruk pikuk dan carut marut kehidupan sekarang. Kemudian perihal keputusan saya untuk hadir di depan layar teman-teman, saya pribadi tidak tahu sejauh mana pergerakan dan perjalanan saya ini, dan yang bisa saya upayakan dan bisa saya jangka untuk saat ini, ya saya akan melakukan hal apapun yang ingin saya lakukan. Kemudian untuk melengkapi dan lebih mengambil langkah preventif dalam menghadapi dunia dan dinamikanya, saya akan mengambil 3 prasyarat dalam menghadapi kehidupan di dunia yang dikatakan oleh salah satu filsuf. Dia mengatakan ada 3 hal yang perlu dipahami manusia, yang perlu diketahui manusia. Satu adalah pemahaman terhadap alam dan hal apapun yang terjadi di dalamnya. Kedua adalah pemahaman terhadap moral dengan segala definisi dan syarat dan prasyaratnya. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap rasionalitas yang sedang terjadi, akan terjadi, dan telah terjadi. Kemudian terakhir, untuk menutup dan mengakhiri video kali ini, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya harap semua orang, semua makhluk dalam keadaan bahagia, dan saya harap di pertemuan kita yang akan datang akan menambah sedikit ilmu dan pengetahuan dengan kita berbagi pengalaman. Saya berharap setiap pertemuan yang akan datang bukan hanya menjadi ruang sebagai tontonan atau mengisi waktu luang, melainkan ya menjadi ruang yang bisa kita gunakan belajar bersama-sama, saling diskusi, saling mengevaluasi diri, dan saling menambah pengetahuan satu sama lain. Saya akan membacakan satu kalimat yang bagi saya menarik, kalimat dari Seneca dalam bukunya. Dia mengatakan,
Semua yang aku lakukan akan kuberbuat atas kesadaran nurani, bukan untuk bermegah diri. Aku akan makan dan minum bukan untuk memuaskan lidahku atau hanya untuk mengisi kekosongan perutku, melainkan untuk memuaskan alam. Aku akan bersikap ceria kepada kawan-kawanku, lembut dan tenang terhadap musuh-musuhku. Aku akan mencegah orang memohon kepadaku jika aku bisa menerka kebutuhannya, dan aku akan memberikan tanpa harus diminta. Aku akan memandang seluruh dunia sebagai negeriku dan memandang para dewa sebagai saksi sekaligus hakim bagi ucapan dan tindakanku. Aku akan hidup dan mati dengan kesaksian ini, bahwa aku mencintai ketekunan yang baik dan hati nurani yang bersih, bahwa aku tidak akan merenggut kebebasan orang lain, dan aku akan memelihara kemerdekaanku sendiri. Aku akan mengendalikan kehidupan dan pikiranku, seolah-olah seisi dunia dapat melihat serta membacanya. Apalah gunanya merahasiakan sesuatu dari sesamaku, apabila bagi Tuhan yang mampu menggeledah hati seorang, segalanya tentang diri kita terbuka lebar, tanpa hijab dan satir. Selamat datang.